Hai, di video pertama ini aku mau ceritain gimana pengalamanku secara pribadi, baik dari sisi fisik, mental, sama spiritual gitu. Mungkin bisa aku mulai tanggal 7 bulan Mei tahun 2022, tepatnya di hari Sabtu. Sekitar jam 3 pagi itu istri bangun ngeluh kalau perutnya sakit gitu. Mikirnya sih paling sih sakit biasa gitu. Biasa itu dalam artian nendang aja gitu bayinya gitu. Tapi momen lagi di hari-hari memang kita sudah sadar udah deket hari kelahiran gitu. Dokter prediksinya hari perkiraan lahir HPL-nya tuh tanggal 8. Bisa saja tanggal 7 lahirnya. Kalau kemarin sih diajarinnya 2 minggu sebelum HPL sampai seminggu setelah HPL kalau nggak salah ya. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Nah gitu kondisinya di jam 3 pagi, karena mikirnya paling cuma sakit gitu ya. Ya udah cuma peluk istri dan ya udah tidur lagi gitu. Tapi selang ya anggaplah 5 menit gitu sakit lagi gitu. Habis itu hilang lagi, sakit lagi gitu. Kita cenderung di beberapa menit awal bisa dibilang mengabaikan gitu sakitnya. Satu, karena ya ini anak pertama, gak ada pengalaman. Yang kedua, gak bener-bener ngeh kontraksi itu kayak gimana. Cuma udah tanya dokter kalau sakitnya tuh naik turun terus bergantian dalam sekitar berapa ya, 10 sampai 20 menit, sebaiknya segera ke rumah sakit gitu. Nah setelah udah kayak gitu kita coba masukin ke aplikasi gitu. Di awalnya di aplikasi sih cuma bilang sudah bisa bersiap-siap pergi ke rumah sakit gitu. Singkat ceritanya nggak tahu gimana, pokoknya setelah 5 menit, 10 menit, 20 menit gitu istri sakit. Ya udah aku coba peluk, kasih apa ya kasih treatment apa yang bisa aku lakuin gitu sebagai seorang suami biar dia lebih tenang gitu. Kalau diberhentiin di situ ceritanya, kadang berpikir dulu mamaku yang lagi sendiri di rumah gimana ya rasanya ngalamin itu gitu. Atau orang-orang ibu-ibu lah yang lagi hamil, kalau dia lagi sendiri nggak ada suaminya, gimana ya rasanya sakit kayak gitu dan nggak didampingi suaminya. Mikir gitu sih. Kita lanjut ceritanya terus. Singkat ceritanya sekitar jam 6, antara jam 6 sampai jam 7 pagi lah. Sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi apa ya, bangun lah pokoknya. Sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi bangun. Opung itu panggilan buat nenek dari istri sama mertua udah ngeh kalau sekitar jam 3 pagi sampai ke jam 6 pagi kami ribut gitu. Bisa dibilang antara jam 3 sampai jam 6 pagi itu kami tahu sakit, tapi masih ada obrolan sama istri yang ya masih bercanda gitu, karena nggak ngeh kalau itu yang namanya kontraksi gitu. Tapi
mertua bilang kayaknya udah kontraksi deh, mending buru-buru ke rumah sakit gitu sebelum air ketubannya pecah. Buat kalian yang nggak ngeh, bahayanya air ketuban pecah adalah kalau kita buat gimana contohkan ya, anggaplah bayi itu ikan, kalau sampai airnya kering ya dia nggak bisa nafas gitu. Sesimpel itulah gambarannya. Jadi kalau misalnya bayi air ketubannya pecah, kalau dia terlalu lama di dalam perut si ibunya, kalau nggak langsung keluar ya potensinya bisa meninggal gitu lah. Itulah gambaran terburuknya. Nah, udah ngeh dengan itu, cuma dari awal sudah bertanya ke banyak orang yang sudah punya anak yang udah gede gitu. Kita ikut kelas parenting, kelas pranikah, mereka udah bilang dari awal gitu, dan kita juga udah tanya dokter, ketika ada sesuatu keluar darah segala macam, jangan panik gitu. Oh iya, di sekitar jam 3 pagi itu kenapa kita bangun adalah karena istri tiba-tiba bangunin, dia habis dari toilet, keluar flek darah. Flek darah itu anggaplah gumpalan darah yang keluar saat dia lagi buang air gitu. Gitulah kurang lebihnya. Nah, karena itu kita bangun, singkat cerita tadi kita sudah di jam 6 jam 7. Nah, di sekitar jam 6 jam 7 itu ya begitulah, opung panik, ibu mertua panik kurang lebihnya. Tapi aku tetap berusaha tetap tenang gitu. Kondisinya di rumah saat itu, sebaiknya menjelang kalian lahiran, sebaiknya keluarga ada bareng sama kalian gitu, jadi punya sudut pandang lain. Kalaupun misalnya kalian yang panik, setidaknya keluarga ada yang nemenin gitu. Ya meskipun gak dijamin mereka panik atau enggak gitu, tapi setidaknya kalaupun sama-sama panik ada temennya. Tapi di momen itu ibu mertua panik dan opung panik gitu. Di saat itu dia ada di rumah, aku, istri, ibu mertua, opung, dan adikku gitu. Adikku nggak bisa dibilang tenang juga, tapi ketika dengar orang pada ribut dia kebangun gitu, yang biasanya bangun siang. Nah, ketika semua orang panik, aku berusaha untuk tetap tenang gitu. Tetap tenang dalam artian gini, ketika pun misalnya sudah tadi kontraksi, sebagai suami ya ambil aja packingan baju kalian, baju bayinya, angkat dan taruh ke mobil gitu. Oh, ini note lagi, eh kami sih sekitar sebulan kurang lebih lah ya, sebulan apa 3 minggu gitu sudah packing baju-baju bayi. Terus seminggu kurang lebih sebelum lahiran, HPL-nya sudah packing baju kami juga. Dan karena aku dulu punya target sebelum punya anak, pengen punya rumah, punya mobil gitu, jadi udah mempersiapkan mobil. Tujuannya adalah gak membayangkan membawa istri naik motor ke rumah sakit, kurang lebih gambarannya gitu. Jadi kalau bisa kalian punya itu lebih baik, tapi kalaupun nggak bisa silahkan kalian cari alternatif lain. Pokoknya sediakan transportasi yang mudah. Kalau misalnya tiba-tiba kontraksi, kalian bisa dengan gampang, dengan tenang berangkat ke rumah sakit. Nggak harus nunggu-nunggu gokar, nggak harus nunggu-nunggu keluarga gitu. Pokoknya sudah ada alat transportasi di depan, tinggal naik berangkat gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu, kurang lebih gambarannya. Nah, waktu itu ya aku angkat semua peralatan yang ada, yang sudah di packing, masukin ke mobil gitu. Waktu lagi siap-siap gitu, lagi tenang kayak gitu, ya adalah omongan mertua atau omongan opung yang gak ingat persis kata-katanya, tapi intinya mereka panik dan mendesak segera ke rumah sakit, kurang lebih kayak gitu. Terlebih dari itu, kenapa tadi aku cerita juga itu dari sisi fisik, tapi dari sisi mental dan juga spiritnya, dari awal udah bener-bener berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau orang punya cerita kesulitan, anaknya lahir, istrinya kesusahan ketika melahirkan, aku dari awal benar-benar berdoa dikasih kemudahan. Nanti kalian bisa dengar keseluruhan ceritanya. Nah, setelah itu istri tadi yang sudah kayak gitu kondisinya, aku bawa. Setelah udah masukin barang-barang segala macam, dia udah ganti baju, kami bawa masuk ke mobil. Ibu mertua ikut juga. Terus opung waktu itu kondisinya sudah nangis,
Terus adekku ikut juga naik gitu, jaga-jaga ada sesuatu dia bisa ikut support. Jadi satu orang tinggal di rumah gitu kondisinya. Kalau kalian mau, semua orang mau ikut selama mobil kalian muat, kendaraan kalian muat, silakan. Tapi kondisinya kami waktu itu lebih baik ada yang tinggal di rumah, jadi kalaupun ada sesuatu ada orang yang standby di rumah. Nah kondisinya waktu itu karena kami nggak yakin ini sudah bukaan satu atau enggak, jadi ibu mertua bilang mending ke bidan dulu deh, kita cek dulu gitu. Kalaupun nanti sudah bukaan berapa ya baru kita bawa ke rumah sakit gitu. Nah, note lagi di sini, kenapa kita berpikiran kayak gitu ya, sebenarnya bawa ke rumah sakit juga nggak ada masalah gitu kan. Toh dari bidan kalaupun misalnya udah bukaan, tetap ke rumah sakit juga gitu. Kenapa kita berpikiran gitu? Karena ada cerita teman, dia sudah bukaan 2 baru besoknya lahir. Jadi waktu bukaan 2 masih disuruh sama dokter untuk pulang gitu. Karena kalau misalnya bukaan itu butuh waktu berjam-jam sampai akhirnya masuk ke bukaan. Maksimal itu bukan sampai 10, dari 1 sampai 10 gitu. Buat kalian yang nggak tahu, dulu aku pikir bukan itu kayak bawang merah ya, ada lapisan-lapisannya baru dia lahir gitu. Ternyata nggak, bukan itu maksudnya besar, apa ya, aku nggak tahu apanya, tapi anggaplah Miss V-nya, vaginanya itu yang entah apalah di dalamnya itu yang terbuka sekitar 10 cm gitu. Jadi 10 cm udah terbuka maksimal, kurang lebih sudah cukup untuk bayi dilahirkan gitu lah, kurang lebih. Kalau kalian tahu lebih baik informasinya silahkan kalian komen juga. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah akhirnya kita ngambil keputusan, aku ngambil keputusan ya udah kita ke bidan dulu. Nanti kalau apapun saran dari bidan kita ikutin, kalau harus ke rumah sakit langsung ke rumah sakit gitu. Singkat ceritanya kita berangkat ke bidan. Nah note-nya lagi adalah buat kalian sebaiknya punya alternatif gitu. Kalau misalnya kalian apalagi anak pertama ya, kalau misalnya mau melahirkan, selain kalian sudah persiapan tadi, peralatan bayinya, bajunya, alat transportasinya, sudah ke rumah sakit, bidan atau puskes, sebaiknya kalian punya 2 alternatif. Nah kami belajar juga dari pengalaman teman. Singkatnya, kami punya 4 teman pasangan yang jarak menikahnya dekat, jadi otomatis jarak untuk saling melahirkannya dekat gitu. Jadi ada beberapa yang sudah melahirkan duluan, jadi kami punya dapat cerita. Nah satu ceritanya adalah ada mereka yang dipulangkan dari rumah sakit, tapi karena mereka bingung kondisinya, akhirnya mereka lebih memilih cari apa namanya bidan gitu. Dan dari 2 cerita teman itu, di bidan itu entah kenapa itu lebih ramah dan lebih ditemenin gitu. Waktu itu ketika masih bukan awal-awal, dia 1 harian atau beberapa jam lah gitu ditemenin gitu, nggak kayak di rumah sakit ditungguin sebentar ya udah disuruh pulang ya udah jalan-jalan ke mall dulu lah, beraktivitas pokoknya si ibunya supaya bukannya gede gitu. Tapi berbeda cerita ketika di bidan, nggak tahu mungkin karena pasiennya dikit itu ditemenin ya, otomatis dari sisi ibu hamil kan pasti itu lebih baik gitu ya. Kita nggak tahu apa-apa ya kalau ada bidan yang bantu terus, jadi kalau terjadi sesuatu pun ya bisa kita jalanin gitu. Nah akhirnya kita ke bidan lah, dengan alternatif tadi kita sudah ke bidan, singkat ceritanya bidan bilang sudah bukaan 3, dan itu untuk ukuran anak pertama itu cepat banget, bukaan ketiga. Nah pemikiran sederhananya, kalau bukan ketiga cepat, bisa aja kan ke bukaan ke-10 yang cepat gitu. Jadi waktu kita ke rumah sakit, bidannya bilang udah bukaan ketiga, mending segera ke rumah sakit gitu, karena kita udah siapin barang segala macam, kita langsung ke rumah sakit. Nah pas perjalanan ke rumah sakit, karena istri belum sarapan, ya udah kita beliin sarapan dan dia makan. Cuma karena sulitnya kondisinya waktu kita berangkat dari rumah ke bidan itu, setiap 5 menit mungkin apa 10 menit istri tuh ngalamin kontraksi. Pokoknya sakit seluruh badan, pokoknya bagian mana yang sakit aku nggak tahu persisnya, tapi pokoknya sakit sesakit-sakitnya lah. Jadi ini note-nya ya, aku mau ceritain juga. Ini juga jadi poin besar untuk kelahiran anak pertama kami.
ketika misalnya si ibu mau melahirkan kan dia butuh tenaga ya. Jadi pastikan sebelum kalian ke rumah sakit istri harus sudah makan. Ya suami juga setidaknya harus makan juga sih biar kalian bisa saling support gitu secara fisik, mental, spirit ya. Kalau fisiknya lemah ya mentalnya juga ikutan. Jadi sulit kan. Jadi itu note dari kami karena waktu itu kena kontraksi juga jadi makanya cuma sekitar 2-3 sendok lah gitu. Ya udah kita berangkat ke rumah sakit gitu. Nah setelah udah nyampe ke rumah sakit, jeda dari bidan ke rumah sakit itu paling cuma sekitar kurang lebih 15 menit lah. 15 menit itu sudah terhitung lama karena kita nggak banyak aktivitas gitu. Sekitar 15 menit, anggaplah perkiraan 15 menit sampai 30 menit yang nggak tahu gambarannya. Oh, pas kita udah masuk ke unit daruratnya, ke bagian nggak tahu tempat apa itu nama, pokoknya bidan-bidan yang ngurusin orang-orang melahirkan, ibu suster urus orang melahirkan, pas dicek sudah bukan 7 ke 8. Nah bayangin tuh dari jam 3 ke jam 6, 3 bukan 3, terus sekitar berapa menit dari situ, sekitar setengah jam lah anggap maksimal, sudah bukan 7 ke 8. Nah berarti bukan ke 10 nya kan cepet. Lupa persisnya jam berapa, mungkin sekitar jam 7-an atau jam 8 kurang lah di mana itu, di rumah sakit. Nah gak tahu gimana pokoknya begitu sampai rumah sakit udah gak mikir apa-apa, bawa apa ya, HP atau berkas atau apalah nggak tahu persisnya, pokoknya langsung masuk ke dalam IGD, terus bilang ke keluarga suruh bawa barang-barangnya untuk masuk, mereka nunggu di ruang tunggu gitu. Nah, pas masuk singkat ceritanya lagi coba ngeden bukan deng, dari bukan 7 ke 8 itu nggak boleh ngeden, justru nggak boleh mengerang, nggak boleh teriak gitu, harus tetap ditahan stabil. Itulah sulitnya. Aku cuma bisa nemenin, pegang tangan istri, meluk istri gitu. Dan saat itulah penting banget peran kita suami untuk nemenin gitu. Ini salah satu cerita pribadi, dulu aku sempet ngobrol-ngobrol gitu sama istri, gimana ya nanti ya waktu anak kita lahir aku nangis nggak ya gitu. Tapi di momen itu nggak ada mikir buat nangis apa, cuma mikir untuk nguatin istri. Nah setelah udah tadi nggak boleh ngeden, nggak boleh mengerang segala macam, udah bukan ke 10, udah saatnya lah gitu. Udah bukan ke 10, terus entah berapa menit setelahnya si suster segala macam udah standby gitu. Waktu itu dokter anak yang biasa kita kontrol bilang dia standby, tapi di momen itu ya dia hubungin segala macam, dan momen waktu itu sebelum lebaran kalau nggak salah. Nah si dokternya dihubungin nggak bisa, tapi untungnya ada dokter anak yang standby hari itu. Terus sama susternya segala macem dibantulah untuk ngepush gitu. Nah ini pengetahuan baru juga yang aku baru tahu. Aku kira kalau ngeden itu ya ngeden aja gitu, ternyata ngeden itu ketika masa kontraksi. Kenapa? Logika sederhananya adalah kontraksi itu adalah si perutnya kayak mendorong si anaknya supaya keluar gitu. Ada kayak nggak tau lah kayak gimana secara logikanya medisnya, kayak entah dia kayak ketekan gitu, tapi pokoknya secara fisik si bayinya didorong keluar gitu. Lupa berapa menit setelahnya, setelah bukan ke 10, pokoknya air ketuban pecah. Waktu air ketuban pecah aku nggak lihat banyak air, tapi ada keluar lah air. Terus istri kayak panik, ada apa itu keluar gitu. Di momen itu kita bener-bener polos dan nggak tahu apa-apa waktu dilihat istri kayak ngomong apa itu keluar gitu dengan panik. Ya dokter udah ketubannya udah pecah gitu, jadi udah siap untuk melahirkan gitu. Nah di momen sebelum air ketuban pecah si suster udah kurang lebih
kursus singkat lah, ngajarin gimana cara ngeden, gimana cara ngepushnya gitu. Pokoknya nggak boleh teriak, karena dengan teriak tenaganya jadi keluar ke situ. Jadi pokoknya kayak gimana kita biasanya pup, buang air, ngeden, kayak gitulah kurang lebih untuk ngeden melahirkan. Jangan ditekan di leher, jangan ditekan dimanapun, pokoknya ngeden di bagian perut kayak gimana kita pup gitu. Itulah kurang lebih kontraksinya. Kalau kalian punya pengalaman atau istri kalian, silakanlah cerita. Nah, setelah sampai di aku sambil nge-recall ya gimana ceritanya waktu itu, biar kalian juga ada gambaran. Nah, setelah itu tunggu bentar, kok aku ngeblank ya. Pokoknya setelah udah air ketubanya keluar, kita mulai belajar ngepush gitu. Di ngeden, enggak deh, masih nungguin dokternya. Udah di call, nggak ada kabar. Sempet panik sih, gimana kalau dokternya nggak datang gitu. Tapi maksudnya ya, kalau dipikir-pikir sekarang ya tujuannya ada dokter jaga ya itu gitu, supaya ada dokter yang standby untuk membantu kasus-kasus kayak gini gitu. Nah, udah selesai deh pokoknya. Ketika udah akhirnya dipusing, ya udahlah dokternya aja bantu gitu. Tapi aku nggak ngomong harus kayak gitu, tapi intinya ketika ketubannya pecah terlalu lama kalau kita harus nunggu dokternya itu gitu. Jadi ya udah langsung dibantu push gitu. Waktu coba didorong, kita bagi, kalau nggak salah ada sekitar 5 kali ngeden ya. Nanti aku ceritain detail-detail satu persatu. Ngeden yang pertama, waktu di ngeden yang pertama istri belum terlalu bisa ngeden yang pas gitu, tapi bersyukurnya kepala bayinya udah kelihatan gitu. Aku lupa di momen ngeden pertama itu apakah si susternya udah standby pegang gunting, nggak tahu, tapi pokoknya mereka udah standby lah dengan semua peralatan mereka gitu. Ada, lupa kok, ada 3 suster sama 1 dokter kalau nggak salah. Tapi di momen itu karena tadi masih nungguin bukaan ke-10, dokternya udah sempat masuk, udah pergi gitu. Jadi di momen-momen itu masih ngeden awal, ngeden pertama itu dokternya belum ada, masih dibantu sama susternya. Coba ngeden gitu, kayak udah dipush, didorong, kepalanya udah nampak, rambutnya udah nampak, rambutnya kelihatan, tapi pas udah didorong keluar lagi gitu. Gimana cara menggambarinnya buat kalian yang buat kalian yang pernah kayak ngisap bensin untuk dialirin karena bensin langka, atau kalian ngisap air waktu masa-masa kecil kalian, kurang lebih kayak gitu gambarnya. Kalau kita hisap nggak tepat tenaganya sampai dalam, air yang sudah kita hisap atau bensin yang sudah kita hisap itu akan balik lagi ke tangkinya, bukan masuk ke wadah yang kita udah sediain gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau udah didorong bayinya, kalau tenaganya gitu langsung balik lagi, bayinya jadi masuk lagi gitu. Ngeden pertama kayak gitu, ngeden kedua kayak gitu, ngeden ketiga juga kurang lebih kayak gitu. Ngeden yang keempat agak dipush, didorong, udah kerja keras gitu, sampai aku udah ikut ngeden juga, udah pegang tangan istri, nggak keluar juga gitu. Aku nggak tahu hitungannya berapa lama gitu, tapi akhirnya dokternya, lupa di ngeden pertama dokternya udah datang, udah nggak terlalu mikir kesana lagi. Tapi singkat ceritanya mereka langsung bilang udah nggak bisa lagi nih, terlalu lama kalau nunggu gitu. Akhirnya ngeden yang kelima, ada suster di sebelah kanan, suster di sebelah kiri, narik Miss V-nya biar lebih gede kebukanya. Terus ada suster juga di depan, terus ada dokter di sebelah kanan istri juga ngedorong perutnya biar bisa keluar, tapi nggak keluar. Akhirnya susternya nggak tahu lah gimana perasaan dia, ngegunting gitu, ngegunting Miss V-nya serot gitu. Kalau kalian pernah ngegunting kertas kan tahu seret gitu kedengaran suaranya. Ini ngegunting daging gitu. Kayak gimana kalian
kurang lebih kayak suara ngomongin gunting kertas gitu, tapi kayak gitu, kayak splash gitu, kebukanya kayak ada daging yang kebuka lebih lebar lagi. Miss V-nya itu oh, keluar lah pokoknya, nampak kepalanya. Terus akhirnya apa ya, ini kan bayi ya, waktu kami pertama kali ngegendong itu masih kayak takut-takut gitu, kayak ngegendong kanvas berharga yang kalau jatuh langsung pecah gitu. Tapi waktu itu ngeliat susternya, pak dokternya, nggak tahu lah siapa, pokoknya langsung dipegang kepalanya, nariknya itu nggak ada narik yang pelan gitu, pokoknya langsung ditarik gitu. Nah, eh, momen yang paling kuingat waktu aku dulu pernah nonton film Three Idiot, kalau sampai bayi baru lahir tuh nggak nangis, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Waktu itu di film Three Idiotnya sampai dikasih stimulus-stimulus segala macam lama, sampai semua orang nangis, baru akhirnya wah gitu nangis. Nah ini di momen ketika bayinya keluar, dia nggak langsung nangis kenceng. Selang beberapa detik baru dia nangis, tapi nangisnya itu kayak ada air di mulutnya gitu. Kami nggak sempat ngelihat bayinya secara jelas, tapi si susternya sama dokternya langsung bawa bayinya ke sebelah kami, kayak ada alat-alat apa gitu, treatment di situ. Tapi di momen itu bayinya warna biru. Kayak tadi aku bilang, aku udah sangat-sangat berdoa dari awal. Aku tahu banyak ibu-ibu kesusahan untuk melahirkan gitu, dan aku udah berdoa dari awal kalau istriku akan melahirkan dengan mudah, anak kami akan lahir dengan mudah gitu. Kalau istilah ibu-ibu dari kemarin yang sering aku dengar adalah lancar luncur gitu, kayak gitu, didorong gitu sekali selesai langsung lahir gitu. Waktu kejadian itu aku kayak, kok gini ya Tuhan gitu, sempat nanya gitu. Cuma waktu itu bayangin, dulu aku sempet lah beberapa kali nonton film kayak gitu, seorang suami atau keluarga harus disuruh milih-milih istrinya atau milih anaknya gitu. Si suaminya milih istrinya karena mereka masih bisa lagi punya anak gitu, tapi si istrinya lebih milih anaknya yang diselamatin dengan segala macam dramanya itulah. Semua scene-scene film itu yang muncul di kepalaku. Tapi waktu itu yang ada di dekatku adalah istriku, ya udah istriku yang aku temenin, aku peluk, aku pegang gitu. Sambil aku ngelirik-lirik, si dokternya kayak masukin alat ke mulutnya gitu, sambil si bayinya nangis sekali-sekali, tapi kayak ada air di mulutnya gitu, kayak gimana kalian berkumur ke atas suaranya keluar, atau kayak ada dahaknya, kurang lebih kayak gitu lah. Sambil ditarik-tarik airnya makin bisa kenceng lah ininya nangisnya. Nah, balik lagi ke istriku tadi. Jadi singkat ceritanya dia lega lah gitu. Udah selesai. Dari banyak video asli pun yang aku tonton, atau dari sisi film yang aku tonton, yang digambarkan serealistis mungkin, ketika mereka melahirkan, ibu tuh kayak capek kali gitu. Ibu-ibu tuh kayak capek kali, kayak berpeluh berpeluh keringat, rambutnya berantakan, mukanya pokoknya kelihatan capek lah. Tapi anehnya di momen itu aku nggak lihat itu di istriku. Yang aku lihat justru kayak seneng gitu, sukacita gitu, kayak dia lega gitu, kayak udah beres, kayak tugasnya udah selesai gitu. Aku bersyukurnya itu, dia nggak ada beban apa-apa kelihatannya. Yang aku sangat syukuri di momen itu ya. Ya meskipun tadi aku sempat tanya, kok gini ya Tuhan, tapi di momen itu aku juga yang mengucap syukur gitu, terima kasih Tuhan gitu kalau istriku sehat, meskipun sambil ada kekhawatiran di hati, kok kayak gitu anaknya gitu. Nah, dari semenjak jam 3 pagi tadi sampai akhirnya, anak kami lahir 8.49 atau 8.59 pagi gitu, lupa lah. Di perjalanan tadi berangkat ke rumah sakit, aku udah suruh adekku untuk telepon
mama telepon keluarga ngasih tahu lah, pokoknya ini lagi momen ke rumah sakit, udah bukan ketiga, udah mau melahirkan lah, biar keluarga tahu. Eh, di momen itu kalau nggak salah ada keluarga yang telepon dan nggak aku angkat lah. Pokoknya di momen itu ketika udah lahir kurang lebih kayak gitu situasinya. Mau seneng, iya istrinya sehat, anaknya lahir dengan selamat gitu. Tapi meskipun kondisinya biru gitu, tapi karena ngelihat kondisinya biru, apa ya, khawatir juga gitu. Nah, di momen kondisinya lagi kayak gitu, si susternya malah nyuruh daftarin untuk rawat inap ke depan gitu. Pause sebentar. Oke, kita lanjut dikit lagi. Sudah jamnya ternyata. Kuwait Indonesia mau main. Jadi ketika ya gimana kan kondisinya gitu, lagi kondisi hatinya gitu, lagi bimbang, disuruh daftarin administrasi ke depan, ya nggak konsen gitu. Kayak nggak tahu ya, di detik itu ada rasa tidak percaya dengan dokternya, dengan susternya harus meninggalkan istri dan anakku di ruangan itu. Ada rasa kayak gitulah. Cuma kan harus tetap didaftarin ya, kayak mikir ini suster kenapa sih kok harus sekarang gitu. Cuma ya itu nambah lagi kebimbangannya, harus daftarin, harus nemenin istri, harus nemenin anak gitu ya. Singkat cerita aku itu dari mulai ngeden kalau nggak salah ya. Iya, dari mulai ngeden tuh. Nggak tahu sih itu si susternya udah nikah atau belum pada ya. Kok lagi ngeden-ngeden gitu disuruh pergi gitu. Ya iya sih, mereka bisa membantu istri gitu. Tapi kan istri butuh suaminya di situ gitu. Tapi kurang lebih gitulah. Lagi momen itu, ketika momen-momen ngeden, iya ketika momen-momen ngeden kok pokoknya disuruh daftarin, tapi istri tetap pegang tanganku, jangan pergi gitu. Ya aku juga nggak mau pergi, cuma bingung gitu. Akhirnya singkat cerita aku tetap milih bareng sama istriku. Ketika sudah lahir baru akhirnya mau tidak mau aku harus keluar. Aku keluar, aku temuin keluarga, ternyata mereka udah sempat daftarin, tinggal ngasih beberapa berkas, ada surat pengantar dari si susternya, aku kasih ke mereka gitu. Aku bilang aku mau fotokopi. Nah mereka ternyata udah nunggu di ruang tunggu. Ketika lihat ada surat di tanganku, si adekku langsung standby ambil suratnya, terus langsung dia pergi ke fotokopi. Nah di momen itu, oh ya lupa, di momen itu ternyata bukan cuma adekku tapi ada sepupu dari istri juga. Nah di momen itu si sepupu itu tanya, bang gimana gitu, lagi persiapan segala macam gitu. Terus aku bilang udah lahir. Gimana, mereka nanya lahirnya. Aku nggak tahu harus jawab apa. Jadi akhirnya aku bilang nanti aku ceritain ya gitu. Tapi aku yakin kondisi muka aku di situ yang bingung, bimbang, takut, khawatir segala macam, mereka bisa menangkap. Jadi mereka nggak nanya. Dengan semua urusan administrasi itu aku lupa detailnya. Tapi ini poin penting kalau kalian mau melahirkan anak. Pokoknya KTP, kakak, surat pengantar gitulah segala macam di fotokopi, terus ngisi formulirnya banyak banget lagi. Kalau kalian daftarin gitu sebaiknya ada keluarga kayak tadi, jadi keluarga bisa ngisi formulir segala macam, yang penting fotokopi KTP segala macam disiapin, mereka tinggal daftarin. Itu nggak harus kalian, itu bisa diwakilin. Singkat ceritanya udah aku tinggal, mereka urusin pendaftarannya, aku masuk lagi gitu. Aku udah bisa nemenin istri. Nah pas momen aku masuk, puji Tuhannya aku sempat ngelihat anakku lagi, dikasih ke istriku. Pas dikasih ke istriku, aku masih ngelihat kondisinya gak yang biru-biru banget, tapi gimana orang biru lebam, kurang lebih sekujur tubuhnya kayak gitu. Yang
aku bisa tangkap kayaknya dia terlalu lama di dalam atau sempat minum airnya, karena tadi ada sempat alat buat ngambil-ngambil air dari mulutnya gitu. Tapi aku balik lagi ngeliat istriku, dia tetap kondisi kayak tadi aku jelasin, dia lega. Ya udah aku temenin dia. Anak kami langsung dibawa masuk gitu. Setelah udah segala macem eh, lupa aku kondisinya setelah itu. Sesudah aku diminta ke ruang anak apa sebelum, pokoknya aku nemenin istri makan. Dia udah makan, udah tenang segala macam, udah beres. Terus disuruh gerak supaya buang angin. Oh enggak, habis tadi aku masuk, anak udah dibawa, pokoknya istri masih dijahit deng, dijahit. Aku lupa berapa jahitan tapi kurang lebih jahitannya lama. Nih, aku waktu itu ngerasa ini gak penting sih, karena aku masih mikirin istriku dan mikirin anakku gitu. Tapi si susternya bilang, ini kita jahit seperti rapi di awal ya, biar nanti si suaminya tetap seneng ya, kata gitu. Waktu itu bener-bener aku gak peduli dengan si susternya ngomongin apa. Tapi aku sempet ingat obrolan sama istri bilang ada juga orang yang ngejahitnya setelah bayinya udah lahir lebih rapet dari biasanya, sampai akhirnya itu salah gitu. Jadi lebih gak tau lah, pokoknya sampai ada luka ketika mereka berhubungan suami istri lagi, nggak tahu pokoknya. Tapi ini sih intinya si susternya bilang itu, aku nggak terlalu peduli, pokoknya singkat cerita udah selesai lah dijahit. Momennya gitu ya, masih ada komedinya lah yang ya dikit lagi ya gitu, tapi masih ada lagi, dikit lagi ya, masih ada lagi, oh ini terakhir ya, masih ada lagi, ini terakhir ya, masih ada lagi. Aku nggak ingat komedinya, pokoknya istriku masih bisa nanggapi suster dari tadi terakhir istriku masih bisa sempat bilang gitu. Cuma akhirnya eh apa ya, akhirnya selesai lah, akhirnya dijahit gitu. Setelah udah selesai dijahit, eh ya setelah udah selesai istri makan, aku temenin makan. Pas lagi momen aku lagi makan, dia ternyata pengen ke toilet, akhirnya buang angin. Dia tetap bisa buang air seperti biasa. Terus si uh, susternya waktu itu bilang nanti, oh iya ini poin penting, kalau misalnya setelah udah melahirkan gitu, nggak usah berpikir yang kayak biar mandi air panas kayak gitu, nggak, tetap mandi air dingin yang biasa aja, dicuci kalau misalnya buang air, kalau mau bersihin kayak pakai air dingin biasa, nggak ada treatment yang gimana pokoknya. Ya jangan langsung ngangkang, jangan langsung kayang segala macam lah, kalau udah bisa makan gitu tetap di treatment pala. Wow, udah 38 menit juga ya. Nah, aku jelasin poinnya sampai akhirnya nanti di momen ketika akhirnya aku ketemu anakku. Nah, singkat cerita gitu. Terus habis itu disuruhlah lagi untuk ngurus surat pengantar anaknya lagi ke si administrasi depan. Istri udah tenang, setelah istri udah tenang, habis itu iya lupa lah runtutan ceritanya, pokoknya istri udah tenang, akhirnya aku sekaligus ngurus surat pengantar anak, jadi aku harus ke ruangan anak gitu. Pas aku urus ke ruangan anak, aku masuk ke ruangan anak, pas di momen itu dijelasin lah sama susternya kalau dijelasin kondisinya, kita belum tahu apakah si anaknya sehat atau enggak, tapi kondisinya dia sudah masuk di inkubator. Di inkubator kondisinya sudah membaik. Mereka bilang mereka perlu waktu 6 jam untuk observasi. Itu juga yang menambah pikiranku. Intinya mereka masih menunggu lah gitu. Tapi satu yang agak menenangkan adalah aku tanya, kalaupun bayinya normal, habis dilahirkan langsung menangis segala macam, apakah tetap masuk inkubator? Ternyata iya gitu. Jadi
itu yang sedikit menenangkan gitu. Meskipun ketika waktu itu aku langsung ke inkubatornya, aku minta izin untuk foto, video gitu. Tapi di momen itu sebenarnya alasan foto dan video itu aku cuma alasan doang. Aku cuma pengen ngedoain gitu. Aku doain yang pasti aku doain aja apa segala hal baik yang aku bisa doain waktu itu, dia panjang umur, anakku sehat gitu. Dia bisa menjadi anak yang jauh lebih baik daripada bapak sama mamanya, segala macam lah pokoknya aku doain gitu. Aku lupa lah berapa menit aku videoin, aku lihat kondisinya dia nangis. Pas dia nangis ternyata indikatornya tiba-tiba langsung down gitu, tapi si suster bilang itu wajar kan habis nangis gitu. Nggak tahu kenapa, kalau kalian tahu kenapa boleh komen di bawah. Kurang lebih kayak gitulah. Akhirnya aku daftarin anak dan aku balik lagi ketemu sama istri gitu. Oh, momennya belum selesai waktu di hari pertama kelahiran aku gitu. Cuma kalau aku ceritain lagi, ini kayaknya memori HP ku masih sanggup atau nggak tahu. Tapi nanti aku bakal lanjutin lagi mungkin di uh, video kedua ya. Sekaligus nanti aku akan jelasin apa yang terjadi di hari kedua. Tapi kurang lebih kayak gitu yang membuat aku sedikit lebih tenang gitu. Intinya kami harus menunggu sekitar 6 jam untuk bayinya lahir gitu. Oh iya, aku ke ruang anak itu setelah istri sudah dijahit, setelah udah kondisi tenang baru aku ke ruangan anak gitu. Pas aku balik lagi ke ruangan istri, ternyata istri sudah masuk ke rawat inap. Jadi aku bawa semua barang, terus aku temuin keluarga, aku bilang kalian pulang aja. Aku bilang mereka pulang aja, nanti tunggu aja kabar dari aku bilang gitu. Aku balik ke ruangan tadi, aku bawa semua barang istri, terus apa namanya, hari-harinya juga udah. Oh ya, kalau kalian punya budaya apapun, ini juga penting banget bakal aku ceritain di hari kedua nanti. Kalau kalian punya budaya apapun tentang nanam ari-ari segala macam, pokoknya siapin wadah. Waktu itu kami siapin guci untuk tempat ari-arinya gitu. Pokoknya aku masuk ke ruangan tadi, aku bawa semua barang-barang tadi, keluarga pulang, barang sama ari-arinya aku bawa ke ruangan gitu. Aku masuk ke ruangan, intinya di ruangan istri juga udah tenang. Yang bisa kami lakukan cuma bisa berdoa dan menunggu sampai akhirnya bayinya datang gitu loh. Nah, poin yang membuat aku lebih tenang lagi adalah waktu aku mau masuk ke ruangan harus lapor ke satpam. Pas lapor ke satpam, si satpamnya aku bilang dia nanya, "Pak, lahirnya normal ya?" gitu. "Oh iya Bu." "Oh ya udah nggak usah setor KTP, toh nanti malam juga udah pulang." gitu. Itu membuat aku tenang banget. Oh iya, karena anak kami lahir normal, berarti dia kan satpam di situ, pasti udah ngelihat banyak keluarga yang datang, mendengar berita orang lahiran, dan kalau dia bilang malam udah pulang, berarti aku udah lebih tenang gitu. Ya udah aku masuk ke ruangan segala macam, masuk ke ruangan, istri juga sudah tenang di situ. Kami ngobrol segala macam, dengan ngobrol tuh istirahat dan intinya menunggu. Nah, kurang lebih aku berhentikan di situ. Ada poin-poin penting selanjutnya sebenarnya pengen aku ceritain, tapi akan sangat berkaitan dengan hari kedua. Jadi aku ceritain aja nanti di video selanjutnya di hari yang kedua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Aku yakin ini cuma satu sudut pandang dari seorang bapak, seorang laki-laki, seorang suami. Aku yakin pasti sudut pandang istri juga bisa melengkapi poin-poin ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita juga, boleh kalian cerita di komen biar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu dengan cerita-cerita kita gitu. Jadi kalau misalnya anak mereka mau lahiran, mereka punya gambaran gitu, tahu harus kayak gimana. Kan kalau aku kemarin sama sekali nggak tahu apa-apa. Kayak tadi aku bilang di
hari 0 gitu. Kenapa akhirnya aku memutuskan buat video ini? Aku nggak terlalu deket sama bapakku. Kami keluarga nggak punya budaya yang duduk bareng cerita gitu, nggak ada. Paling kalau ada hari raya aja baru kami saling cerita, saling maaf-maafan segala macam gitu. Sisanya mah nggak ada. Jadi cerita-cerita gini sebenarnya penting banget menurutku ya. Ini juga jadi pengen aku buat jadi budaya di keluarga buat anak nanti. Jadi mereka bisa lebih kaya gitu pengetahuannya menjalani kehidupan gitu. Kita udah hidup berpuluh-puluh tahun sebelumnya, jadi anak-anak bisa punya gambaran tentang menjalani kehidupan ini kayak gimana gitu. Dan kita juga sesama yang sudah dewasa pasti banyak kali juga yang kita nggak tahu gitu. Nah, setidaknya dengan kayak gini buat teman-teman yang mau nikah atau anaknya mau lahir atau istrinya lagi hamil, setidaknya video ini bisa ngasih gambaran buat kalian. Aku sangat senang kalau kalian juga mau cerita, siapa tahu aku juga bisa ceritain sesuatu yang bisa kasih gambaran, kasih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan konyol mungkin buat kita, ternyata itu bisa penting banget, atau mungkin sesuatu yang kita anggap biasa aja, cerita pengalaman kita biasa aja, bisa aja itu jadi sesuatu yang besar buat orang lain kayak gitu. Gitu sih yang bisa aku ceritain. Semoga bisa, aku yakin pasti bermanfaat sih. Terima kasih.